Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang proyek SIA atau Sistem Informasi Akuntansi sebagai proyek tugas akhir daripada ujian akhir semester ganjil 2023-2024. Di sini saya melakukan presentasi dengan kelompok Avinda Putra dengan NIM 2022 TI004 dan saya sendiri Muhammad Hafiz Nabawi dengan NIM 2022 TI024. Tema presentasi dan proyek kali ini adalah laporan keuangan PT Laundry Aja, yang dimana nama PT ini masih berhubungan dengan proyek tugas akhir ujian akhir semester dari pemrograman berbasis objek yang diampu oleh Bapak Mukorobin Eskom Mkom selaku dosen pengampu daripada kedua mata kuliah tersebut. Di sini langsung saja saya ingin memulai presentasinya. Kita masuk ke table of contents. Kita memiliki 3 bab, yakni pendahuluan, tujuan, dan laporan keuangan. Oke, lanjut. Pendahuluan. Laporan keuangan. Laporan keuangan ialah merupakan laporan dari peristiwa-peristiwa keuangan daripada perusahaan. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Lalu perusahaan yang dijadikan contoh ialah PT Laundry Aja. PT Laundry Aja merupakan sebuah perusahaan yang berjalan di bidang pelayanan jasa cuci dan setrika, baik cuci pakaian, spray, boneka, dan lain-lain, yang berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah. Lalu tujuannya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, mengetahui cara pembuatan laporan keuangan menggunakan situs situs Akurat Online, mengetahui neraca laporan keuangan, laporan laba dan rugi, laporan piutang, laporan arus kas, dan buku besar. Oke, langsung aja kita masuk ke studi kasus laporan keuangannya. Hasil dari transaksi di bawah ini ialah ada beberapa transaksi, yakni yang pertama, pada tanggal 2 Desember 2024, PT Laundry Aja memperoleh pendapatan sebesar Rp200.000 dari Bapak Levi yang menginginkan cuci spray di rumahnya dan dilakukan pembayaran pada tanggal 3 Desember 2024. Lalu yang kedua ada transaksi pada tanggal 5 Desember 2024 yang dilakukan oleh Hotel Alana sebesar Rp1.000.000 dengan layanan cuci spray yang dibayarkan pada tanggal 6 Desember 2024. Lalu yang ketiga ada transaksi baru berselang selama 5 hari, yakni tanggal 10 Desember 2024, di mana PT Laundry Aja mendapatkan pendapatan sebesar Rp500.000 dari Hotel Alila yang menginginkan jasa layanan laundry dan dibayarkan pada tanggal 11 Desember 2024. Lalu yang keempat ada tanggal 15 Desember, yakni selang 5 hari ada transaksi masuk daripada RS Bayangkara dengan jasa layanan cuci setrika yang dibayarkan sejumlah Rp1.800.000 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 16 Desember 2024. Pada tanggal 18 Desember 2024, PT Laundry Aja mendapatkan pendapatan lagi sebesar Rp250.000 dari Ibu Siti yang menginginkan cuci boneka dan dibayarkan pada tanggal 19 Desember 2024. Lalu yang keenam ada transaksi datang daripada Pak Yanto dengan jasa layanan cuci kering sejumlah Rp100.000 dan dibayarkan pada tanggal 22 Desember 2024. Lalu ada 2 tambahan transaksi di mana ini adalah transaksi operasional yang berupa pembayaran listrik sejumlah Rp500.000 pada tanggal 25 Desember 2024 dan pembelian bahan baku laundry sebesar Rp1.000.000 pada tanggal 28 Desember 2024. Oke, kita langsung masuk ke Akurat Online-nya. Di sini saya sudah membuat
daftar laporannya dan sudah siap untuk dipresentasikan. Nah, untuk bagian poin 1 sampai dengan poin 6 ini terletak pada bagian penjualan. Kita masuk ke faktor penjualan. Nah, ini sudah terisi data dari pelanggan-pelanggan yang membutuhkan jasa laundry dari PT Laundry Aja. Sesuai dengan yang ada di presentasi ini, ada dari Bapak Luffy, ada dari Hotel Alana, Hotel Alila, Rumah Sakit Bayangkara, lalu Ibu Siti dan juga Pak Yanto. Ini semua tertanggalnya juga sama, kita urutkan. Nah, Pak Luffy membayar pada tanggal 2 sama dengan yang di sini sesuai studi kasus. Ada transaksi masuk, lalu ada tanggal 5, ada tanggal 10, 15, 18 dan 21 Desember 2024. Oke, lanjut kita ke bagian penerimaan penjualan. Nah, di sini sesuai tadi ya, tadi ada faktor penjualan ini adalah tanggal masuk orderan, sedangkan penerimaan penjual adalah tanggal masuk dari pembayaran. Nah, selisihnya adalah sekitar 1 hari. Namun tenggang daripada setiap pelanggan ini terjadi kurang lebih sekitar hampir 1 minggu, 5 sampai 1 minggu, 5 hari sampai 1 minggu. Nah, di sini sudah masuk sejumlah transaksi di sini sesuai dengan yang di PPT ini. Nah, lalu kita masuk ke daftar laporan untuk melihat berapa pendapatan yang diraih oleh PT Laundry Aja. Kita masuk ke arus kas langsung. Nah, di sini kas dari penjualan adalah 3.850.000. Ini adalah akumulasi dari biaya pendapatan yang didapat oleh PT Laundry Aja dari jasa laundry yang diterima dari beberapa customer ini, kurang lebih sekitar 6 customer. Nah, lalu ada untuk pembelian di sini senilai 1 juta rupiah. Lalu ada beban operasional untuk pembiayaan biaya listrik sebesar 500.000. Kurang lebih sekitar laba operasi sebelum berubah di 2.350.000. Nah, PT Laundry Aja memberikan modal sebesar 10 juta rupiah. Nah, lalu modal tersebut berubah menjadi 12.350.000. Kenapa? Karena kan ada penambahan laba masuk dari orderan dikurangi biaya operasional sebesar 1.500.000 rupiah. Lalu untuk keseluruhan jurnal ini adalah track record daripada transaksi yang keluar dan masuk. Nah, di sini ada saldo awal akun BCA-nya sebesar 10 juta. Lalu ada faktor penjualan ke Pak Luffy sebesar 200.000. Lalu ada pembayaran sejumlah sama dengan jumlah yang dijual ke Pak Luffy, dan seterusnya lalu ke Hotel Alana, Hotel Alila, lalu ke Res Bayangkara, ke Ibu Siti, ke Pak Yanto, dan terakhir ke terakhir Bapak Yanto. Lalu di sini di bagian bawah ada beberapa pengurangan biaya. Pertama ada pembayaran biaya listrik sebesar 500.000. Lalu ada pembelian bahan baku dari Utama Jaya selaku pemasok dari bahan baku laundry PT Laundry Aja. Nah, ini adalah beban biaya operasional yang dilaporkan di bagian arus kas langsung. Lalu ada laba ruginya di sini. Pendapatan operasional sejumlah 3.350.000 rupiah. Ini sudah dikurangi dengan beban operasional dengan laba kotor sejumlah 3.850.000. Jadi laba bersihnya adalah 3.350.000.
Namun, karena tadi di awal kita sudah menyinggung tentang pembelian bahan baku, maka laba ini dipotong sebagai operasional laundry untuk membeli bahan baku laundry seperti parfum, sabun cuci, deterjen dan sebagainya sejumlah 1 juta di sini. Maka laba bersihnya yang sebenarnya adalah Rp2.350.000. Nah, jadi laba ini digunakan sebagai modal untuk pembelian bahan baku dan modal utama 10 juta ini hampir tidak terpakai, sehingga PT Laundry aja mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.350.000 dengan total saldo akhir sejumlah Rp12.350.000. Oke, kita kembali ke PPT. Ini adalah rekap dari laporan keuangannya dari buku besar, sama seperti yang ditampilkan di Akurat online-nya. Nah, tadi di bagian sini laporan arus kas dan buku besar ya. Oke, kita masuk ke bagian buku besar. Nah, ini termasuk di jurnal, keseluruhan jurnal ya. Lalu di sini ada laporan neraca. Berarti ada di bagian keuangan. Kita ke neraca standar per tanggal 31 Desember. Nah, ini dia selancarnya, jumlah kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, jumlah aset lancar, jumlah aset lainnya. Nah, dengan total laba 13.350. Ini neraca di luar potongan untuk biaya operasional. Di sini, ya di sini harusnya realnya ini, tapi karena kita potong tadi untuk biaya belanja, jadi laba yang sesungguhnya adalah 2.350.000 gitu. Oke, langsung kita masuk ke kesimpulan untuk mempersingkat waktu. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Kemudian jenis-jenis laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan keseluruhan atau buku besar, neraca, arus kas, dan utang piutang perusahaan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau ada kurangnya, mohon maaf.